Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Bertemu lagi dengan Bu Guru. Apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Nah, tentunya kalian sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Jika sudah, marilah kita berdoa dalam hati terlebih dahulu. Anak-anak, mari kita lanjutkan materi tema kita, yaitu tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Muatan pelajaran kali ini adalah bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran kali ini adalah melalui pembelajaran ini, peserta didik mampu membedakan kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Melalui pembelajaran ini, peserta didik dapat membuat kalimat efektif dengan benar. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah sebuah kalimat yang dapat diterima maksud, arti, serta tujuannya seperti yang dimaksudkan oleh penulis atau pembicara. Sebuah kalimat dikatakan efektif apabila kalimat tersebut berhasil menyampaikan pesan, pikiran, gagasan, serta perasaan si penulis atau pembicara dengan tepat. Syarat kalimat efektif. 1. Sesuai EYD. Sebuah kalimat efektif haruslah menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat. Kata baku pun mesti menjadi perhatian agar tidak sampai kata yang kamu tulis ternyata tidak tepat ejaannya. 2. Sistematis. Sebuah kalimat paling sederhana adalah yang memiliki susunan subjek dan predikat, kemudian ditambahkan dengan objek, pelengkap hingga keterangan. Sebisa mungkin guna mengefektifkan kalimat, buatlah kalimat yang urutannya tidak memusingkan. Jika memang tidak ada penegasan, subjek dan predikat diharapkan selalu berada di awal kalimat. 3. Tidak boros dan bertele-tele. Jangan sampai kalimat yang kalian buat terlalu banyak menghambur-hamburkan kata dan terkesan bertele-tele. Pastikan susunan kalimat yang kalian rumuskan pasti dan ringkas agar orang yang membacanya mudah menangkap gagasan yang kalian tuangkan. 4. Tidak ambigu. Syarat kalimat efektif yang terakhir, kalimat efektif menjadi sangat penting untuk menghindari pembaca dari multitafsir. Dengan susunan kata yang ringkas, sistematis, dan sesuai kaidah kebahasaan, pembaca tidak akan kesulitan mengartikan ide dari kalimat kalian sehingga tidak ada kesan ambigu. Ciri-ciri kalimat efektif. 1. Kesepadanan. Kesepadanan dalam sebuah kalimat merupakan keseimbangan antara gagasan dan struktur bahasa yang dipakai. Contohnya, ciri-ciri kesepadanan pada sebuah kalimat adalah memiliki subjek dan predikat yang jelas, tidak memiliki subjek yang ganda atau double, kalimat penghubung antar kalimat tidak dipakai pada kalimat tunggal. Predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Contohnya, kalimat tidak efektif. Bagi semua siswa diwajibkan untuk membayar iuran. Kalimat efektifnya menjadi semua siswa diwajibkan untuk membayar iuran.
Kata bagi dihilangkan. Contoh selanjutnya. Kalimat tidak efektif. Andi datang agak terlambat sehingga ia tidak diperbolehkan mengikuti pelajaran. Kalimat efektifnya menjadi Andi datang terlambat sehingga ia tidak diperbolehkan mengikuti pelajaran. Dua, keparalelan atau kesejajaran. Keparalelan atau kesejajaran dalam sebuah kalimat maksudnya adalah kesamaan bentuk kata atau imbuhan yang digunakan pada kalimat tersebut. Jika kalimat pertama menggunakan kata kerja, maka kalimat kedua juga harus menggunakan kata kerja. Jika kalimat pertama menggunakan kata kerja berimbuhan me, maka kalimat selanjutnya juga harus menggunakan imbuhan me. Contohnya, kalimat tidak efektif. Rizky menolong anak itu dengan digendongnya ke pinggir jalan. Kalimat efektifnya menjadi Rizky menolong anak itu dengan menggendongnya ke pinggir jalan. Contoh selanjutnya, kalimat tidak efektif. Harga minyak dibekukan atau kenaikan secara luas. Kalimat efektifnya menjadi harga minyak dibekukan atau dinaikkan secara luas. 3. Kehematan. Kehematan sebuah kalimat maksudnya adalah hemat dalam menggunakan kata atau frasa yang dianggap tidak perlu, tetapi tidak menyalahi kaidah tata bahasa. Penggunaan kata atau frasa yang berlebih tentu akan mengaburkan maksud kalimat. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk melakukan penghematan, yaitu A. Menghilangkan pengulangan subjek. B. Menghindari kesamaan dalam satu kalimat. C. Tidak menjamakkan kata-kata yang sudah berbentuk jamak. Contohnya, kalimat tidak efektif. Karena ia tidak masuk sekolah, dia tidak mengumpulkan tugas. Kalimat efektifnya menjadi karena tidak masuk sekolah, dia tidak mengumpulkan tugas. Ada penghilangan kata ia. Contoh selanjutnya, kalimat tidak efektif. Andi sudah bekerja sejak dari pagi. Kalimat efektifnya menjadi Andi sudah bekerja sejak pagi. Ada penghilangan kata dari. Contoh selanjutnya, kalimat tidak efektif. Beberapa murid-murid sudah menyelesaikan ujian. Beberapa itu sudah jamak. Murid-murid juga sudah jamak. Kalimat efektifnya menjadi beberapa murid sudah menyelesaikan ujian. Kata murid-murid cukup menjadi murid. 4. Kecermatan. Kecermatan dalam sebuah kalimat efektif maksudnya adalah tidak menimbulkan tafsiran ganda atau ambigu, serta menggunakan pemilihan kata yang tepat. Contohnya, kalimat tidak efektif. Syahra menerima uang sebanyak 35 ribuan. Kalimat efektifnya menjadi Syahra menerima uang sebanyak 35 ribu rupiah. Atau Syahra menerima uang 5 ribu rupiah sebanyak 30 lembar.
5. Kepaduan. Kepaduan yang dimaksud adalah kepaduan pernyataan yang ada pada sebuah kalimat, sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Contoh kalimat tidak efektifnya, cerpen itu saya sudah baca. Kalimat efektifnya menjadi, cerpen itu sudah saya baca. 6. Kelogisan. Kelogisan dalam kalimat maksudnya adalah kalimat tersebut harus dapat dipahami dengan mudah dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku atau EYD. Hubungan unsur-unsur yang ada dalam kalimat juga harus memiliki hubungan yang masuk akal atau logis. Contoh kalimat tidak efektif. Kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilahkan. Kalimat efektifnya menjadi, kepada Bapak Kepala Sekolah kami persilakan. Ada penghilangan kata waktu dan tempat. Contoh selanjutnya, kalimat tidak efektif. Untuk mempersingkat waktu, mari mulai mengerjakan tugas ini. Kalimat efektifnya menjadi, untuk menghemat waktu, mari mulai mengerjakan tugas ini. Kata mempersingkat waktu diubah menjadi menghemat waktu. Kalimat tidak efektif. Mari kita bahas tentang kalimat tidak efektif. Pengertian kalimat tidak efektif. Kalimat tidak efektif merupakan kalimat yang memiliki sifat atau ciri-ciri yang berlawanan dengan kalimat efektif. Sebuah kalimat menjadi tidak efektif karena dipengaruhi oleh beberapa sebab. Sebab-sebab kalimat tidak efektif. 1. Kalimat tidak berstruktur kompak. Kalimat yang baik tentunya menggunakan subjek dan predikat secara benar dan kompak. Subjek dapat menjadi tidak kompak jika terdapat kata depan di depan subjek seperti bagi, pada, di, dalam, dan lain-lain. Contohnya, bagi semua warga harus mengikuti kerja bakti. Kalimat di atas tidak efektif karena subjeknya tidak jelas. Kalimat yang benar seharusnya adalah, semua warga harus mengikuti kerja bakti. 2. Kalimat tidak hemat. Kalimat hemat memiliki ciri-ciri tidak mengulang subjek atau penjamakan kata yang maknanya sudah jamak. Jika sebuah kalimat tidak hemat, maka kalimat tersebut tidak efektif. Contoh, banyak siswa-siswa yang tidak datang ke sekolah. Kalimat di atas tidak efektif karena menggunakan kata bermakna jamak secara berulang atau banyak dan siswa-siswa. Kalimat yang benar seharusnya, banyak siswa yang tidak datang ke sekolah. Tiga, kalimat tidak berpadu. Kalimat tidak berpadu merupakan kalimat yang tidak memiliki kepaduan pernyataan. Kalimat ini biasanya ditandai dengan penggunaan kata kerja atau kata depan yang tidak tepat. Contoh,
Materi yang sudah dijelaskan daripada dosen akan dibahas kembali minggu depan. Penggunaan kata daripada pada kalimat di atas tidak tepat sehingga menjadikannya kalimat tidak efektif. Kalimat yang benar adalah materi yang sudah dijelaskan dosen akan dibahas kembali minggu depan. 4. Kalimat tidak logis. Ketika sebuah makna kalimat tidak bisa diterima oleh akal atau pikiran sehat, maka kalimat tersebut termasuk kalimat tidak efektif. Ketidaklogisan kalimat biasanya disebabkan oleh penggunaan kata atau ejaan yang salah. Contoh, untuk mempersingkat waktu, mari kita selesaikan pekerjaan ini. Kalimat di atas tidak efektif karena penggunaan kata yang tidak tepat di bagian mempersingkat waktu. Waktu tidak mungkin dipersingkat. Seharusnya kata tersebut diganti mempersingkat acara atau menghemat waktu. 4. Pleonasme. 5. Pleonasme. Pleonasme maksudnya adalah kata yang berlebihan atau tumpang tindih. Contohnya, para hadirin, agar, supaya. Kata di atas jika digunakan pada sebuah kalimat akan membuat kalimat tersebut menjadi tidak efektif. Hadirin sudah berbentuk jamak, tidak perlu kata para. Agar memiliki sinonim atau persamaan dengan supaya, sehingga tidak perlu ditulis bersamaan. 6. Tidak memiliki subjek. Contoh, buah apel mengandung vitamin A. Itu benar. Di dalam buah apel terkandung vitamin A. Itu salah. 7. Adanya kata depan yang tidak perlu. Contoh, selain daripada kuliah, ia juga bekerja. Ini salah ya. Selain kuliah, ia juga bekerja. Nah, ini yang benar. 8. Salah nalar. Contoh, waktu dan tempat dipersilahkan. Siapa yang dipersilakan? Silakan maju ke depan. Kata maju selalu memiliki arti ke depan. 9. Kesalahan pembentukan kata. Contoh, mengenyampingkan, mengesampingkan, itu yang benar. Menyetop, itu salah. Yang benar adalah men-stop. Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.